Oke? Bisa dilihat di sini. Tapi ketika saya tunjukkan seperti ini, medan magnetnya keluar dari kutub utara dan dia akan menarik si kutub selatan dari kompas. Artinya kutub arah dari si medan magnet yang ke sana tadi gitu ya, akan searah dengan kutub utaranya gitu. Kalau saya balik, medan magnetnya di kutub selatan ini gimana? Kalau tadi sana keluar, berarti ini kan masuk kan ya? Kurang lebih gitu kan ya? Kesimpulannya ini, coba kita lihat. Arah medan magnet ditunjukkan oleh kutub utara. Kalau saya benar ya, akan ditunjukkan oleh kutub utara. Oke, itu adalah properti atau karakteristik atau sifat penting ya nanti yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Oke, latihan sekarang. Coba. Sekali lagi, sekarang saya akan punya seperti ini. Jadi kalau saya punya medan magnet, saya gambarkan dalam satu panah seperti ini gitu ya. Terus saya punya kompas. Kasih warna yang berbeda lah. Ini kutub utaranya ya, berarti ini utara, ini utara. Saya punya medan magnet, arahnya ke atas. Ini adalah B. B itu adalah lambang untuk medan magnetnya ya. Kondisi mana yang benar, A atau B? A ya. Arah dari medan magnet, kan medan magnet ini yang goib kemarin itu kan ya, kan kita tidak bisa mendeteksi nih arah dari medan magnet. Yang bisa kita deteksi, kita membutuhkan bantuan dari kompas. Jadi arah medan magnet searah dengan kutub utara, berarti yang benar ini ya. Oke, jelas semua? Oke, pegang dulu ya, nanti akan semakin seru soalnya. Oke, dari situ ini menjelaskan tadi ya hubungan antara medan magnet dengan kutub. Ini kemarin sudah kita bahas, ini juga sudah kita bahas. Kalau magnetnya kita potong kecil-kecil tidak akan menghasilkan magnet yang single pole atau monopole gitu ya. Selalu dia akan menghasilkan magnet lain yang sifatnya tetap dipol, dua pol ya, utara, selatan, dan seterusnya seperti itu. Tadi misalnya kita buktikan, kalau ini saya pecah, kutub utaranya saya patahkan gitu ya. Secara intuisi kan sebenarnya kalau yang merah masih di bagian merah, saya patah di ini, harusnya kan semuanya ini adalah kutub utara kan ya. Tapi ketika saya tunjukkan seperti ini, yang ujung sini tetap dia akan menarik yang selatan, tapi sementara yang sebelah sini dia akan menarik kutub utara. Berarti di sini adalah tetap kutub utara, tapi sebelah sini jadi kutub selatan seperti itu. Ini sudah saya pecah. Apa? Sama. Tetap kecil-kecil itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan dipol, selalu dipol magnet itu. Silakan buktikan, beli magnet murah. Ini ya. Yang ini kan magnet bentuknya macam-macam kan ya. Silakan nanti. Konsep awalnya magnet itu selalu dipol, dua kutub seperti itu. Ah iya, coba dipecah-pecah tuh. Awalnya pakai kompas kecil gitu ya, deteksi tadi ya. Nah ini contoh-contohnya. Jadi kemarin sudah ini ya, saya tunjukkan ya, bahwa kalau saya punya magnet batang seperti ini, medan magnetnya keluar. Kalau ini berarti panahnya ya, yang utara ya. Dia arah dari medan magnet akan searah dengan ini saya coret-coret aja. Maaf. Ada 4 nggak ya Pak ya? Lupa saya. Ini kertas apa ini? Buku jurnal. Oh nanti bisa. Ada?
Oh, nggak ada ya udah pakai ini aja. Apa? Oh ya, ya kasih. Jadi misalnya kita deteksi ya. Kita deteksi medan magnet yang dihasilkan oleh si magnet batang ini dengan menggunakan bantuan si kompas ya. Dari titik ini medan magnetnya berarti arahnya kan ke sana ya, kurang lebih titik ini arahnya ke sana. Tapi ketika saya arahkan ke atas, dia kan dia ada yang mendorong. Jadi di sini kan tadi, jadi medan magnet akan menghasilkan gaya ke objeknya kan ya. Nah ini ketika saya dorong seperti ini, seolah-olah si kutub utaranya itu ada yang mendorong ke atas kan ya. Itu kan. Semakin ke sini, semakin ada yang mendorong. Semakin ke sini, dia ada yang mendorong. Sehingga nanti dia akan masuk di sini. Arahnya seperti ini. Nah, ini juga sama. Nanti kalau saya gambarkan dalam garis kontinu gitu ya, nanti dia akan masuk seperti itu. Nah, arahnya seperti ini ya, sama ya. Jadi kalau digambarkan medan magnet yang dihasilkan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke konsep lain yang sangat berkaitan erat dengan medan magnet, yaitu percobaan Oersted. Percobaan Oersted ini menyatakan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Langsung kita demokan ya. Oke, dari sini saya punya kawat. Nge-freeze lagi. Open capture device. Nah, oke. Semoga lebih jelas ya. Dari sini saya punya kawat, saya letakkan di atas kompas. Oke, silakan dilihat. Jadi ketika belum ada arus listrik yang mengalir di kawat ini gitu ya, maka kompas tidak akan bergerak. Disinilah sebenarnya konsep medan magnetnya muncul gitu ya. Kan si kompas ini dia akan bergerak hanya ketika dipengaruhi oleh medan magnet kan ya. Kalau saya kasih medan parfum, dia bergerak nggak? Saya kasih medan panas, medan kalor, saya pasang lilin di sini, dia bergerak nggak? Nggak kan? Dia hanya akan bergerak ketika ada medan magnet di dekatnya dia, seperti itu kan ya. Ketika saya dekatkan, di sini ada muatan listrik gitu ya, tapi dia masih belum bergerak nih, dia bergerak nggak ini tadi? Nggak kan ya? Artinya walaupun di sini ada medan listrik, tapi dia tidak akan mempengaruhi si magnetnya. Dia akan berpengaruh, bentar, saya dekatkan gitu ya. Semoga kelihatan. Oke, kita tunggu diam dulu. Oke, saya nyalakan supaya arus listriknya mengalir. Bergerak ya. Saya matikan. Bergerak lagi. Arahnya silakan dilihat ya, silakan diamati.
kalau dia berada di bawah kawat, dia pergeserannya kemana? Ke sana ya tadi ya, ke arah selatannya ya, ke bawah ya. Saya matikan, dia balik ke posisi semula. Oke, kalau saya taruh di atasnya seperti ini, arahnya kemana? Sama atau berlawanan dengan yang tadi? Tuh, balik lagi. Kenapa di atasnya, kalau dia taruh di atas lebih, lebih besar simpangannya? Karena lebih dekat dengan kabel. Kalau dilihat di sini di bawah ya. Kalau kabelnya dia ada di atas, gapnya lebih besar. Nih, saya nyalakan lagi ya. Arah simpangannya, perhatikan arah simpangannya. Nggak ada yang bergerakan ya. Ini saat tiup-tiup juga nggak akan bergerakan. Karena dia hanya dipengaruhi oleh medan magnet. Nggak ada gaya lain selain medan magnet yang bisa menggerakkan dia. Dari dua posisi ini apa yang bisa disimpulkan? Kalau di bawah tadi, arah dorongan si jarum merahnya itu dia kemana tadi? Ke sana ya? Ke arah sana kan, seperti seolah-olah didorong gitu ya? Iya kan? Tapi ketika di atas, dia malah didorongnya kemana? Ke sana kan? Ya nggak? Benar? Artinya apa? Medan magnetnya seperti mengelilingi kabel ini, ya nggak? Ketika di bawah, dia seolah-olah mendorong ke sana. Ketika di atas, dia mendorongnya ke sana. Ini percobaan Oersted 200 tahun yang lalu ya, yang saya ceritakan ini. Ini Oersted ngulik yang seperti ini nih sebenarnya. Kenapa ketika ada arus listrik, arah dari magnetnya itu berubah antara atas sama bawah. Dia mengidentifikasi itu. Oh ternyata dia menyimpulkan nanti dari gambar yang bagus saja. Ini dia kesimpulannya. Bahwa ketika ada arus listrik yang mengalir, ingat ya, ini kita konvensinya arus listrik ya, I. Arus listrik yang mengalir itu makanya muncul hukum tangan kanan gitu ya. Ketika ada arus listrik yang mengalir, arahnya ditunjukkan dengan ibu jari, maka medan magnet muncul di sekeliling kawat beraliran arus listrik itu. Arahnya dilihat sekarang. Oke, kalau saya lihat seperti ini ya. Jadi ini, warnanya salah. Jadi yang merah ini adalah kutub positif dari power supply-nya ya, dari baterainya ya. Sementara yang hitam ini kutub negatif. Jadi arus listriknya ngalirnya kemana? Dari positif, dari sini arus listriknya menuju ke yang hitam. Jadi arus listriknya dia arahnya ke mana? Ke sana ya. Sesuai dengan hukum tangan kanan, jadi medan magnetnya gimana? Kalau ke sana berarti gini kan? Oke, sana ya. Coba, ini makanya saya pelan-pelan ya ke anak-anak ya. Jadi kita punya ini arus listrik, ini I kan ya tadi ya. Ini tadi itu ketika di bawah, yang ini ke atas. Oke. Sekarang saya punya hukum tangan kanan dari Oersted. Jadi ketika seperti ini, ketika di bawah kabel, dia akan mendorong si merahnya itu kemana? Sementara kalau ke atas, dia akan, medannya kemana? Medannya ke sana kan ya? Jadi si merah ini akan mendorong ke sana. Susah membayangkannya? Kebayang nggak? Kita kembali lagi ke awal tadi ya. Saya punya medan magnet di sini ya. Oke, medan magnet akan searah dengan kutub utaranya kan. Makanya ketika saya letakkan di sini,
medan magnetnya keluar, maka si merahnya ini akan menunjukkan arah dari medan magnetnya. Ketika saya geser di sana, dia akan seperti mendorong. Jadi yang dialami si kompas ini apa sebenarnya? Gaya kan? Ya enggak? Ada medan magnet yang mendorong si kutub utara ini sehingga dia lintasannya akan, jadi ini medan magnetnya ke sana, kompasnya yang awalnya tadi arahnya ke sana akan kedorong, ya enggak? Jadi awalnya gini, ya kan? Karena ada medan magnet ke sana, jadi gimana ini? Semuanya gini kan? Ya enggak? Nah, ini seperti itu. Semakin ke sana, karena medan magnetnya ke sana, merahnya kedorong lagi ke sana lagi. Oke kan? Semakin ke sini, semakin kedorong lagi ke sana. Jadi yang dialami oleh si kompas ini itu gaya ya. Ada medan, ada gaya. Jadi harus dipisahkan tuh. Medan itu adalah sumbernya, gaya itu akibatnya. Medan itu adalah penyebabnya, gaya itu adalah akibatnya. Seperti itu. Jelas ya tadi ya di sini medannya keluar nih. Medan mungkin saya pakai pensil ini ya. Medannya ke sana, makanya searah nih. Oke. Terus ketika saya geser, dia mulai berpisah nih karena ada gaya ada medan yang arah ke sana. Sehingga mendorong. Jadi ini misalnya ini si kompasnya ada gaya, ada medan yang ke sana sehingga dia akan bergeser. Awalnya gini, ada medan yang ke sana, dia makanya akan bergeser. Semakin ke sana, nah kan seperti itu analoginya ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Tadi dari sini ada arus listrik yang mengalir. Ini ya tadi ya. Ada arus listrik yang mengalir. Berarti arahnya kalau di bagian bawah ini, bawah kabel ini, dia medannya arahnya kemana berarti? Arahnya ke sana ya, kalau di bawah ya. Kalau di atas, karena dia muter, berarti arah medannya ini ke sana. Nah, makanya ketika seperti ini, ada medan yang mendorong si kompas merah ini, sehingga dia karena mendorongnya ke sana, dia maka akan ke atas. Yang paling jelas ini ya. Karena di bagian atas, medannya kan ke sana tuh. Berarti si merah ini nanti akan didorong ke sebelah sana. Kayak ditendang kan ini ya, yang merah ini tadi ya. Tendangnya ke sana kan. Dia akan mengalami gaya. Tendangan, akan ditendang oleh medan. Nah, si medannya itu penendangnya gitu ya. Ini kayak bolanya tuh, kayak ditendang. Oke, pelan-pelan. Itu isinya coba kita bangun. Nah, secara umum percobaan Oersted seperti itu ya. Dari arus listrik yang mengalir muncul medan magnet di sekitar kawatnya. Kawat si arus listrik tadi. Dia menyimpulkan hukum tangan kanan. Nah, ini kalau karena kompasnya saya cuma punya satu ya. Kalau kompasnya banyak, arahnya seperti ini nih. Kemanakah arah aliran arus listrik pada gambar di atas ini? Utaranya yang mana nih? Ini yang biru ya. Ini biru. Jadi arus listriknya ke atas atau ke bawah kalau dari gambar ini? Ke atas ya. Kan dia ngikutin birunya itu kan. Nah, ini yang kemarin. Kalau kasus kedua nih, kondisi awalnya si kompasnya seperti ini. Kutub utara sama kutub selatan. Utara sama selatan. Kasus pertama, dia si utaranya berdefleksi ke sana. Berarti arusnya gimana? Kasus pertama ini. Jadi ada yang menendang si kutub utaranya ini ke, jadi arusnya ke kiri atau ke kanan. Dia berada di bawah ya. Tangan kanan. Arusnya kan mengalir ke kanan atau kiri saya? Kanan anak-anak ya. Ke kanan, arusnya ke sana, atau ke kiri?
Kanan anak-anak ke sana atau ke kiri anak-anak? Kanan? Medannya dulu nih. Medan kan yang menendang ya. Tadi kalau analoginya bola tadi ya, medannya itu yang menendang si bolanya. Nah, berarti kiri arusnya. Arusnya ke sana, ya kan? Berarti kan ini di bawah, oke? Ada yang nendang utaranya ini, jadi dia ke sana. Jelas? Kalau yang di sini, berarti arusnya ke kanan. Karena di bawah, ada yang menendang ke sana kan? Ya nggak? Pelan-pelan. Jadi medan tuh analoginya kayak apa energi yang digunakan untuk menendang bolanya gitu ya. Nah, bolanya itu kutub utaranya. Awalnya kan ini nih. Oke? Awalnya kan seperti ini. Ini belum ada arus mengalir nih. Oke? Nah, ketika ada arus mengalir, dia berdefleksi nih. Dia langsung ke situ. Berarti kan ada yang menendang sehingga dia ke sini. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu baru arah. Tadi kita baru bicara arah ya. Karena ini adalah besaran vektor. Nanti ada konvensinya untuk membantu. Jadi kalau supaya dari dua dimensi itu mana medan yang masuk, mana yang medan yang keluar. Nggak apa-apa. Intuisinya nanti kita bangun pelan-pelan. Karena medan vektor, tadi kan arahnya ya. Nah ini sekarang kita masuk ke besarnya. Jadi secara intuisi, B tadi udah kita perkenalkan sebagai medan magnetnya ya. Dia akan sebanding dengan arus listrik yang mengalir dan berbanding terbalik dengan R. R itu adalah jarak. Jadi semakin jauh dengan si kawatnya tadi, maka medan magnetnya akan semakin lemah. Jadi ini ada kawat, oke? Secara intuisi kita pasti bisa menyatakan bahwa semakin besar arus yang mengalir di kawat ini, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Tapi ketika medan magnetnya itu semakin menjauhi kawat, maka dia medan magnetnya akan semakin kecil. Nah, makanya secara kita masuk ke magnitudonya ya, medan magnet yang dihasilkan itu akan sebanding dengan arus listrik dan berbanding terbalik dengan jarak. Jadi semakin dekat dengan si kawatnya, medan magnetnya semakin kuat, semakin jauh, maka medan magnetnya akan semakin kecil. Nah, dari percobaan ternyata ada konstanta ini nih, mu0 per 2pi. Mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, pi-nya itu adalah mu0-nya permeabilitas ruang hampa, besarnya 4pi kali 10⁻⁷ Tesla, M-nya itu meter ya, per ampere. M-nya itu jarak, A-nya itu ampere. Nah, langsung. Sudah cukup banyak. Sebuah kawat pada posisi vertikal mengalirkan arus listrik DC searah ya, sebesar 25 ampere. Bisa dilihat di sini I-nya berarti ke atas kan ya. Nah, di sini medan magnetnya coba dilihat bagian kiri sama bagian kanan dari kawat. Kalau arusnya ke atas, berarti di sebelah sini, di titik P ini, medan magnetnya masuk ke bidang TV ini atau keluar? Masuk kan ya? Tapi sebelah kiri sini, medan magnetnya adalah keluar. Jadi ada dua posisi ya, kalau kita bicara dalam dua dimensi ya. Kalau ada kawat, berarti sebelah kanan itu medan magnetnya masuk, sebelah sebelah kiri medan magnetnya adalah keluar. Nanti dari situ kita akan melakukan ada konvensi tandanya ya. Jadi tanda cross sama tanda dot. Tanda cross sama tanda dot. Nah, ini dia.
Jadi kalau tanda crossing-nya adalah masuk, tanda dot ini medan magnetnya adalah arahnya keluar. Jadi kalau saya gambarkan tadi, saya punya arus listrik I gitu ya. Ini adalah I. Jadi sebelah sini itu masuk atau keluar? Masuk. Saya gambarkan seperti ini medan magnetnya. Sementara sebelah sini dia akan keluar kan? Bisa membayangkan? Ini nanti soal-soal seperti ini semua ya. Arus listrik ngalir. Sebelah sini, karena dia masuk bidang kan ya, saya gambarkan sebagai X, cross. Kan terus dia muter nih, muter ke belakang papan gitu ya. Ketika ketemu papan lagi, dia akan medan magnetnya akan keluar. Jadi digambarkan sebagai titik. Kembali lagi ke soal ini dulu. Tadi rumusnya adalah B sama dengan mu 0 per 2pi I per R. Untuk arah, konvensinya adalah seperti ini gitu ya. Tapi untuk magnitudo, kita menggunakan rumus ini. Oke? Dalam soal nanti akan selalu ditanyakan dua hal ini. Tentukan besar dan arah dari medan magnet seperti itu ya. Besarnya adalah rumusnya ini, arahnya adalah menggunakan konvensi seperti ini. Oke, dari sini bisa kita kembangkan dulu, latihan dulu. Hitung medan magnet pada titik P yang berjarak 10 cm dari kawat. Yang pertama dulu. Arusnya adalah 25 ampere. Jaraknya adalah 10 cm. Dalam meter ya, dirubah ya. B-nya adalah tadi mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Karena besaran vektor, jadi punya arah, punya magnitudo. Sekarang kita masuk ke magnitudonya, besarnya, magnitud. Tadi berarti di titik P, arah medan magnetnya adalah masuk ke, arahnya ke dalam ya. Jadi di titik P itu nanti bisa digambarkan aja seperti ini. Masuk ke dalam, masuk keluar. Jadi di soal nanti anak-anak bisa menggambarkan kalau misalnya saya punya I, ini ada titik P gitu ya. Titik P, arahnya langsung dibuat seperti ini aja. Di titik P, medan magnetnya arahnya masuk, besarnya silakan dicari. mu0. Ini konstanta permeabilitas tadi. Belum kebayang? Tangan kanan. Ini bayangnya ini sama ini, satu bidang ini ya. Nah. Tangan ini masuk ya? Jari-jari semua masuk? Masuk ke Nah, bidang nanti ini. kalau ke sini? Ke luar. Makanya tandanya itu kalau masuk ke sini tangan kanan. Bidangnya ini nih, bidangnya biar kebayang ya. Iya. Iya kan? Arusnya ke atas nih misalnya, nempel seperti ini kan ya, arusnya, jempol ini kan ya. Berarti sebelah sini masuk kan, ke sana kan.
Tapi sebelah sini kan dia muter tuh, iya kan? Tapi sebelah sini dia akan keluar. Jadi bayangkan bidang 2 dimensi. Kalau ini ke atas, dialiri arus, ini arah medannya masuk ke sini. Jadi bayangkan bidang 2 dimensi. Sini ke keluar. Kalau ke bawah, Kalau ke sini, berarti gini kan? Harusnya ke bawah nih sekarang. Sebelah sini berarti dia keluar kan? Iya, yang sini keluar, sebaliknya. Silakan simulasi sendiri. Silakan dibayangkan. Jadi bidangnya kita bidang 2 dimensi ya. PQR sebelah kanan semua ya, sebelah kanan kawat semua ya. Bedanya kan muter. sini balik lagi masuk. Tandai ya. Masuk sini. Ke bidang ini masuk. Tapi kalau dari sini keluar tandanya kalau yang kayak ini di sebelah kanan. Apa? 2 kali? Oh, yang ini jawabannya. Iya. Terus PQR-nya dihitung. Kalau P10, Q-nya kan jaraknya 5 nih, berarti setengahnya kan ya, titik ini. Sementara R adalah 20, sebelah sana tuh. Kalau 5 cm kan makin dekat, B-nya makin kecil atau makin besar? Coba. Dihitung. Dihitung. Kan kita udah bicara magnitudo, kan kita bicara vektor ya, medan vektor ya. Jadi kita bicara magnitudonya, kalau magnitudo harus angka eksak, angka real. Nanti kemudian dibandingkan antara P, Q, dan R-nya itu. Ini anak-anak harus paham dulu ya, benar ya. Ini kita baru bicara kawat lurus. Nanti kawatnya dibentuk-bentuk nanti. Nih, tadi kawat lurus. Saya udah menyiapkan kawat ini nih. Medan magnetnya gimana? Kita analisis nanti. Oke? Ini bentuknya spiral ya, solenoid ya nanti ya. Medan magnetnya seperti apa? Nanti dari lurus, misalnya lingkaran dulu, terus nanti spiral. Karena kita bicara vektor, semua arah dan besarnya harus kita ketahui semua nanti. Makanya dari sini harus lulus dulu nih. Yuk, maju. Siapa? Yuk. Masih gampang. Nomor 1. Karena itu cuma 5, 10, 25. Ingin membuktikan sebenarnya bahwa
semakin menjauhi kawatnya itu medan magnetnya seperti apa? Membesar atau mengecil gitu. Tapi intuisi kan tadi udah tahu kan ya, intuisinya semakin mengecil tuh, tapi berapa ya harus dihitung supaya tahu mengecilnya berapa, membesarnya berapa itu ya. Itu yang 10 cm, ya. Kan ada 5 sama 20-nya. Iya kan yang satu dulu, nanti yang lain. Oh ya yang lain. Bagi tugas. Ya langsung dihitung. Ya yang berarti itu yang P ya. Yang Q sama R. B-nya berapa? Ayo, siapa? Coret aja. Oh iya, iya 50. Iya maaf. Min, ada min gitu. Oh, pangkat. Loh, Tar. Ini minimal kan? Ini enggak. Jadi jauh. apa? 25 kayaknya 50. Min 7 tambah 2. Min 5. Kurang 1. Min 6. Jadi minimal. Jadi 5 kali. 5. Satuan. Tesla. Yang Q siapa? Yuk, Q-nya jaraknya 5 cm. Permeabilitas ruang hampanya. Ini konstanta hasil percobaannya si Orsted tadi tuh. Berapa ya? 5 ya. Itu konstanta. Dari hasil percobaan. Enggak yang Mu0 itu dari percobaan dia. kalau konstanta itu dari hasil percobaan. Ini Tesla. Ini satuan. Maaf. Tesla meter per ampere. P udah, Q udah, R-nya siapa? Ayo, langsung. R. Ayo. Tinggal diganti R-nya doang. 5 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 4. Ayo, Pin. Tinggal ganti R-nya doang. Enggak.
Ini. Ini konstan, ya kan? Mu0 per 2pi. Mu0-nya nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Masih simpel ini. That's simple. Ya, simple. B, nah R. Apa? Ini 20 cm ya? 20 cm. Nah, gitu biar Apa? Oh iya. ayo 20 cm. Ayo. Ayo jangan bingung. Ayo jangan bingung. Udah kelas 12 kalian. Ayo sambil bantuin. Jangan dibantu, jangan dibantu. Oke. Ayo udah kelas 12 ya. Oke. Sok angka-angka silakan dicek sendiri ya, tapi saya akan mendetailkan konsepnya. Saya juga kalau rumus-rumus bisa langsung ini ya, pemahamannya. Oke, kita ulangi. Tadi saya punya kabel kawat gitu ya. Kawatnya akan dialirin arus listrik. Konsepnya adalah semakin besar arus listrik yang mengalir, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Makanya tadi di sini ada 3 titik ya kita ya. Tadi ini P, bener kan ya? Q-nya 5. Di sini R. Dari angka-angka tadi terbukti ya, bahwa semakin jauh dari si kabel ini, maka medan magnetnya akan semakin kecil. Benar nggak? Semakin dekat, medan magnetnya akan semakin besar. Oke, itu yang pertama, itu magnitudenya. Sekarang kita bicara arahnya. Arah di sini berarti dia tadi gimana?
Arahnya masuk. Kalau saya punya titik lain di sini juga, ini misalnya P1, Q1, R1. Saya punya P2, Q2, ini saya R2. Besarnya gimana? Besarnya sama. Oke, tapi arahnya berbeda. Arahnya di sini berarti P2 gimana? Masuk, keluar. Sini keluar, sini juga akan keluar. Jadi ini kita bicara satu bidang aja ya. 2 dimensi tapi 1 garis. Seperti itu. Jelas? Kalau titik P2-nya di sini, saya ada titik P3 di sini. Besarnya gimana? P3-nya di sini. Besarnya gimana? Sama. Arahnya? Sama dengan P2. Tapi kalau P4-nya di sini, arahnya dia akan masuk, besarnya juga akan sama. Jadi besarnya selama, arusnya sama, jaraknya juga sama dari kau. Oke, konsepnya itu ya yang dipegang ya. Angka-angka silakan latihan sendiri nanti. Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? Oke, berarti sampai soal kedua. Dua kawat lurus, nah ini mulai menarik. Kawat lurus paralel terpisah jarak 10 cm. Jadi jarak dari kawat 1 dan kawat 2 10 cm. Mengalirkan arus dalam arah berlawanan. Arus pada kawat 1 sebesar 5 ampere dan arus pada kawat 2 sebesar 7 ampere. Tentukan arah dan besar medan magnet pada tengah-tengah kedua kawat. Jadi kalau ada dua seperti ini, kita bicara konsep apa? Resultan kan nanti? Resultan dari medan magnet. Langkah-langkahnya adalah cari dulu medan magnet yang dihasilkan dari masing-masing kawat. Cari dulu besarnya, kemudian cari arahnya. Oke, 10 menit. Di tengah-tengah berarti kan di sini ya, misalnya ya. Tadi tengah sini atau mau di bawahnya kan nggak masalah ya, tadi di sini ya. Selama jaraknya dari kawatnya sama. Oke, perhatikan dulu di sini. Kita bicara dari kawat 1 dulu ya. Oke, misalnya di titik P. Dari kawat 1, medan di titik P yang dihasilkan oleh kawat 1 arahnya kemana? Arahnya kan masuk. Oke, arahnya masuk, besarnya bisa dicari ya. Jaraknya kan ini berapa?
5 cm, arusnya ada, bisa dicari. Sekarang akibat dari arus yang kedua. Di titik yang sama, medannya akan ke bawah, masuk juga. Oke? Yang ke atas nih, ke atas kan? Sana kan? Masuk nih. Ini misalnya B1. Oke? Yang kedua, ke bawah, tapi sebelah sana. Masuk juga. Ini adalah B2. Kalau konsep resultan, karena dua-duanya masuk, berarti kan arahnya sama. Ditambah. Oke? Apanya? Di titik ini. Sama kan? Tadi jaraknya sama nih. Mau ini ke bawah atau mau ke atas akan sama kan besarnya. Tapi arahnya sama semua, masuk semua. Jelas? Makanya pentingnya konsepnya arah di situ. Kalau magnitudo kan bisa langsung dihitung ya. Dia akan dikurangi kalau ini misalnya I2-nya saya rubah misalnya. Kalau ke atas berarti B2-nya gimana arahnya? Keluar, kan sana kan? Berarti dikurangi nanti. Sekarang kita kerjakan dulu yang ini ya. B1 dihitung dulu, B2 dihitung dulu. Karena arahnya sama, maka total medan magnet yang dihasilkan oleh kedua ini dijumlahkan B1 tambah B2. Ya tadi, kalau dikurang apa yang ketika arusnya ke atas. Kalau arusnya ke atas, B2-nya arahnya mana? Keluar kan? Iya kan? Tergantung besarnya nanti. Iya kan? Tergantung magnitudonya menang yang mana kalau misalnya berlawan. Kan kita ini bicara resultan kan? B1 sama B2-nya. 0. Kalau 0 nggak ada pengaruh. Kan? Sama kuat. Ayo nomor 3 maju, siapa nomor 3? Nomor 2, nomor 3. Nomor 2. Ayo gantian. Ayo, ayo. Sebelum bel. Sama ya. Intuisinya kalau ada yang masih bingung silakan ya, tanyakan ya. Saya akan sangat pelan-pelan di awal ini. Udah nomor 3-nya sekalian. Nomor 3-nya I2-nya jadi ke atas. Tadi karena udah ada yang nanyakan ya. Apa? Kan tadi yang nomor 2 I2-nya kan ke bawah. Nomor 3-nya diubah nih. I2-nya ke atas. Ayo siapa yang berban? Rifa? Yang nomor 3. Angka-angkanya sama tapi cuman I2-nya ke atas sekarang. Angkanya sama persis. Cuman beda arah. Ya, karena arahnya berlawanan.
ionya berapa. Empat pi kali 10 pangkat min 7. Itu 5 cm diganti ke ukurannya 5 kali 10 pangkat min. B1 2 kali 10. Ya, nggak apa-apa. Minus kan berarti nanti tinggal dituliskan aja. Berarti arah totalnya dia masuk atau keluar gitu aja. Nah, dikasih keterangan. B1 sama B2 berarti besar yang mana? B2. Nah, berarti arahnya dia kalau yang ke atas tadi keluar. Ini nomor 3-nya tadi ya, Rifa tadi soalnya I2-nya ke atas ya, jadi bukan ke bawah. Oke, saya angka-angka nggak akan saya cek ya. Saya akan lebih mengejar ke konsepnya dulu. Ini terakhir sebagai penutup, jadi view-nya coba dijungkir balikan semua nih. Jadi kalau per saat ini, kita melihatnya kan dari depan, arah depan kawat ya. Makanya ada yang masuk atau ada yang keluar gitu ya. Tapi kalau saya balik view-nya, saya dari atas ini. Ini sebenarnya. Jadi arah kawatnya sehingga yang berputar ini adalah medan magnetnya ya. Yang punya bermasalah di spasialnya ada nggak? Jadi yang awalnya dari depan, saya ngelihatnya sekarang dari atas ini. Jadi kan medan magnetnya akan berputar seperti ini kan ya. Oke, nanti kita latihan ya. Ini awalnya kan tadi nih, arah arus dan arah perputaran. Dan nanti bisa juga dalam bentuk soal itu view-nya dari atas nanti. Sama, ini berarti ini dari atas. Ini kalau ini berarti kan apanya ini? Ini kawatnya kan ya sekarang ya. Ini adalah medan magnetnya. Ini sebagai pengantar buat pertemuan selanjutnya. Angka-angkanya nggak akan saya cek ya, silakan dicek sendiri sama anak-anak. Itu nanti view-nya jadi ada dua, yang dari depan atau dari atas. Yang kedua nanti kawatnya kita utak-atik nih. Tadi kita baru bicara kawat lurus, nanti kita kawatnya akan dalam bentuk lingkaran. Medan magnetnya seperti apa? Arah dan besarnya. Kemudian kalau si kawatnya saya buat menjadi spiral. Nanti medannya seperti apa, besarnya seperti apa. Itu kita turunkan nanti. Oke, sampai di situ ya.
Silakan direnungkan dulu, kita baru berbicara tentang arah dan besar medan magnet untuk kawat lurus. View-nya juga sudah ada dua ya, dari sisi depan juga dari sisi atas. Oke, ada pertanyaan penutup? Silakan. Kalau ada yang belum jelas, nanti silakan dibaca-baca lagi di rumah, dibayang-bayangkan lagi, cukup pakai tangan aja kan ya. Ada bolpen, kawatnya bisa dibayangkan pakai bolpen. Dengan bantuan tangan kanan, nanti bisa silakan dibayangkan. Selanjutnya ya tadi akan semakin seru nih bentuk-bentuknya. Oke, baik. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi hari Senin. Oh ya, sebenarnya kan saya dengan Pak Nugroho udah janjian bahwa Senin itu nanti saya, Rabunya Pak Nugroho gitu ya. Tapi ternyata Rabu ini Pak Nugrohonya lagi sakit. Jadi saya yang masuk. Semoga minggu depan kita sudah bisa alur seperti itu ya. Seninnya nanti saya, Rabunya Pak Nugroho. Nanti mungkin akan diisi banyak latihan soal atau materi pengayaannya ya dari Pak Nugroho. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat ya buat anak-anak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.